Oke, jadi gue pengen nanya nih sama lo, sebenarnya retinol itu sebenarnya apa sih? Formula dia sebagai anti jerawat dan anti aging apakah sama? Jadi kalau misalnya kayak anak SMP jerawatan pakai retinol tuh boleh atau enggak kayak gitu? Invest ke retinol tuh sebenarnya worth it atau enggak? Oke, halo, balik lagi di Ngobok Ngobrol Bareng Dokter. Udah episode ke-34 nih kalau nggak salah. Banyak juga ya, nggak kerasa. Hari ini gue sama Dokter Dika mau ngebahas tentang suatu ingredients ya, suatu bahan baku yang kayaknya akhir-akhir ini tuh, bukan akhir-akhir ini sih, udah agak lama tuh jadi primadona di dunia kecantikan atau di dunia perawatan kulit lah, yaitu retinol. Nah, sebenarnya kalau gue sendiri sih, gue pribadi tuh bukan skincare junkie yang gue ngerti banget harus apa layeringnya gimana apa segala macam. Tapi even untuk gue yang bukan pemerhati skincare yang sebegitunya gitu, gue tahu bahwa si retinol ini tuh lagi jadi primadona di berbagai produk perawatan kulit, sampai akhirnya kadang-kadang orang tuh mikir bahwa kalau gue mau mulus, kalau gue mau bagus kulitnya, gue harus pakai retinol gitu kan. Nah, tapi belum lama ini juga gue baca bahwa sebenarnya retinol itu tuh itu bukan bahan yang wajib atau yang kayak lo harus pakai supaya lo cakep gitu. Oke, jadi gue pengen nanya nih sama lo, sebenarnya retinol itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi retinol nih, memang retinol ini bukan barang baru. Jadi retinol ini sendiri udah dari tahun 1970-an. Nah, dulu itu udah lama banget sebenarnya. Jadi retinol ini pada dasarnya adalah fancy name-nya dari vitamin A. Oh gitu. Jadi banyak nih sebenarnya. Maksudnya banyak jenis-jenisnya ya, kita sebutnya derivat kayak turunan-turunan dari vitamin A itu. Jadi retinol ini sebenarnya adalah vitamin A. Nah, kalau lo pernah denger dulu ada juga yang namanya retinoin itu adalah tipe-tipenya dari si vitamin A. Jadi ini sebenarnya vitamin A gitu. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya vitamin A ya, tapi bentuknya sama atau beda nggak sama vitamin A yang misalnya kalau gue makan wortel kan gue dapat vitamin A tapi nggak bisa lo tumbuk terus lo gituin juga dong. Nggak ya, itu pokoknya beda lagi bekerja dengan cara yang berbeda. Gitu. Oke, I see. Jadi karena emang kalau gue lihat tuh kan kayak klaim manfaat retinol tuh kayak luar biasa banget gitu kesannya gitu kan. Nah itu tuh itu sebenarnya bener nggak sih kalau retinol tuh bagus buat kulit, atau itu cuma kayak itu mah strategi marketing aja sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa aja kayak oke lah emang bagus, tapi sebenarnya tuh nggak sesakti itu kok gitu. Oh ya, jadi sebenarnya kesaktiannya retinol ini awalnya sebenarnya dia itu adalah anti akne atau obat jerawat aja gitu. Namun jadi dia tuh selain dia bisa menghilangkan jerawat, dia tuh juga bisa unclog pores. Jadi membersihkan pori-pori gitu. Gue pengen ngomong paru-paru tadi beda ya. Itu beda kalau nggak salah ya. Nah, tapi ternyata makin kesini itu tidak sekedar ngobatin jerawat doang, tapi itu juga bisa buat anti aging. Nah, gitu. Nah, dia tuh bekerjanya dengan cara selnya itu diganti. Sudah gitu dia merangsang produksi kolagen yang emang kalau misalnya semakin usia dia produksinya akan semakin menurun gitu. Nah, terus kemudian dia juga bisa memudarkan misalnya ada yang kita sebut hiperpigmentasi atau kayak bintik-bintik coklat gitu ya. Atau ke kehitaman, bekas jerawat. Kemudian kalau misalnya kalau habis jerawat itu suka ada scarnya ya. Itu bisa juga diatasi dengan retinol ini. Cuma memang retinol ini bekerjanya nggak terlalu dalam ya, dia bekerjanya di permukaan. Nah gitu, dan dia juga bisa merangsang untuk meratakan tekstur kulit gitu. Jadi memang dia nggak sekedar jadi anti jerawat, tapi juga anti aging juga gitu. Tapi berarti memang retinol ini adalah bahan yang cukup sakti berarti ya. Maksudnya dalam tanda kutip gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar bahan yang kayak itu digadang-gadang overclaim gitu kan. Enggak. Karena itu kan nggak sedikit ya bahan-bahan yang ternyata overclaim aja gitu buat produk-produk skincare yang sekarang ada. Bener, gitu. Tapi berarti dia benar berfungsi ya. Benar berfungsi asal ya itu yang namanya biasanya dia nggak too good to be true. Lo pakai sekali langsung mulus, putih, tidak berjerawat, langsung kenceng gitu, nggak gitu. Kenceng. Jadi dia memang harus konsisten, makanya karena dia pelan, sampai ada hasilnya gitu. Nah, oke. Terus tapi sebenarnya cara pakainya sendiri tuh gimana? Karena apakah dia termasuk dalam si sekian step
Korean skincare itu. Sekarang berapa? 21? 28? Gue mungkin sekarang udah 103, gue gak tau. Kayak agak lama ya sebelum tidur tuh. Kayak 103 step. Nggak, cuma maksudnya kayak cara pakainya tuh sebenarnya gimana gitu. Dan biasanya, karena kan ini juga dia sekarang nih kalau yang gue dengar kan memang kebanyakan dipakai buat formula anti-aging ya. Seperti yang udah kita bahas di podcast sebelumnya gitu, anti-aging kan udah bisa dipakai dari usia-usia sebelum 30, usia sekitar 20-an gitu. Tapi kalau misalnya untuk formula dia sebagai anti jerawat dan anti aging apakah sama? Jadi kalau misalnya kayak anak SMP jerawatan pakai retinol tuh boleh atau enggak kayak gitu? Jadi memang kalau misalnya dia memang dipakai untuk jerawat pada usia mulai dari remaja gitu. Jadi itu sesuai indikasi. Tapi kalau misalnya untuk anti agingnya bisa di usia 20-an gitu. Jadi nggak apa-apa, itu bisa dipakai juga gitu di usia remaja, asal dalam pengawasan dokter aja. Nah, untuk cara pakainya sendiri sebenarnya jadi karena si retinol ini dia itu ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya itu dia kayak merah, ngelupas, agak iritasi gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang perlu dilihat itu adalah pakainya itu jangan langsung rutin, langsung banyak. Jadi pertama itu yang disarankan adalah pakai sekecil ini, apa kayak kacang gitu, biji jagung gitu sekedar ya? biji jagung itu, terus lo olesin, terus kemudian dioleskan malam. Setelah itu nanti lihat sekitar 2-3 hari, kalau memang nggak ada reaksi yang berat, lo boleh pakai ulang lagi gitu, lo pakai lagi gitu. Jadi kalau awal banget lo belum pernah pakai retinol sama sekali, itu seminggu paling 2 kali, maksimal 3 kali gitu. Untuk apa? Untuk membiasakan supaya si kulitnya itu menyesuaikan gitu. Karena kan ada orang yang kulitnya sensitif banget, ada yang kulitnya badak banget gitu. Jadi lo mau pakai tiap hari kayak apa kayak itu nggak masalah. Nah kayak gitu. Jadi untuk amannya, kalau belum pernah pakai sama sekali, itu seminggu pakai sekitar 2 maksimal 3 kali gitu. Tapi kalau udah biasa bisa pakai tiap hari? Bisa. Kalau misalnya kulitnya badak gitu? Bisa. Kalau badak atau badak dari awal atau badak tidak di awal, maksudnya badak biasa kan? Badak ala biasa. Kamu gak badak karena biasa ya itu dia. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai retinol itu bisa digabung sama apa? Kan karena kadang-kadang ada ingredient skincare yang nggak boleh digabung. Jadi memang kalau untuk retinol itu sendiri, gue punya temennya dia ketika pakai semacam retinol, dia itu sensitif gitu. Walaupun dia udah membiasakan diri, tapi tetap aja begitu. Jadi memang kulitnya itu yang lebih sensitif gitu ya. Jadi si retinol ini bisa digabung dengan pelembab. Gitu. Cuma pelembabnya jangan ada yang mengandung exfoliator. Jadi kan ada sekarang pelembab-pelembab dengan AHA, BHA itu jangan dicampur. Nanti semakin sensitif ya benar kulitnya. Gitu. Jadi ada yang mengusulkan kalau misalnya kulitnya dia menyesuaikan, dia pakai si retinol aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mudah sekali untuk bereaksi, itu bisa pakai ini dulu, bisa pakai bisa pakai pelembab dulu, baru retinol. Walaupun yang disarankan sebenarnya adalah retinol dulu, baru pelembab. Itu kalau pada kulit orang yang nggak sensitif amat gitu, karena kan salah satu efek sampingnya si retinol ini kan bikin kering kan. Jadi si pelembab itu untuk kayak alas lah ya gitu. Bener, untuk menggantikannya supaya dia nggak terlalu kering banget gitu. Tapi abis itu dilapis pelembab lagi nggak? Jadi pelembab pelembab atau pelembab retinol udah? Demek ya kayaknya. Kagak. Salah ini aja, 2 lapis aja gitu. 2 lapis aja. Walaupun itu maksudnya ini cuma ini aja untuk retinol, tapi sebelumnya retinol dan setelahnya retinol sebenarnya bisa ada serum-serum yang lain kalau, tapi asal itu tadi nggak bentrok sama nggak bentrok sama yang dia kayak bahan-bahan exfoliator kayak AHA BHA. Terus kemudian jangan juga yang ada benzoyl peroxide-nya, karena itu jadi membuat si retinolnya itu tidak efektif gitu. Terus kemudian vitamin C juga. Jadi kalau maupun pakai jangan langsung ditimpa, tapi beda waktu. Lo boleh tetap pakai AHA BHA mungkin pagi, retinolnya malam. Retinol biasanya dipakai malam karena dia kan bikin kulit jadi sensitif. Dan lo paginya harus pakai sunscreen dengan SPF minimal 30 ya. Gitu. Itu deh. Sama ada yang misalnya bahan-bahan lain kayak yang bikin kering gitu, misalnya kayak ada yang bahan alkohol ya benar gitu ya. Alkohol, terus kemudian toner gitu. Ya itu jangan jangan digabung. Iya, karena gue juga pernah ngerasain pakai toner, gue agak nggak ngerti sih kandungannya apa, mungkin kayaknya ada alkohol gitu, jadi kayak kalau dioles tuh perih gitu di muka gue gitu. Itu kalau misalnya itu aja udah pakai satu aja udah perih, apalagi kalau misalnya digabung dua-duanya yang fungsinya sama exfoliator jadinya, gitu ya, atau untuk bikin kulit jadi kering dan iritasi gitu ya.
Ya jadi emang gue tuh selama ini sering banget nih dengan retinol gitu. Tapi gue tuh anaknya agak sedikit males baca yang apa namanya soal apa skincare gitu loh. Jadi gue biasanya kalau gue nggak tahu, gue biasanya nanya lo atau gue nanya. Aku tahu. Gue nanya yang maksudnya ya udah gue sekalian konsul sama dokter atau apa gitu, karena kalau misalnya kulit kan kadang-kadang ini ya apa namanya kulit gue belum tentu sama orang yang nulis di internet itu gitu kan. Itu bener cocok-cocokan banget. Iya, makanya kan? kayak yang tadi si retinol, perlu nggak sih retinol tuh pakai pelembab? Tergantung kulit lo gimana. Kalau emang kulit lo dipakein retinol, kulitnya berminyak. Kalau kulit berminyak biasanya dia dipakein retinol nggak apa-apa. Gitu. Kayak waktu pertama kali gue pakai retinol itu setiap hari gue langsung pakai. Nggak apa-apa, mungkin aku agak badak gitu, jadi ya udah gitu. Nah iya, karena gue pengalaman banget tuh, kayak gue beli nih skincare nih gitu kan, oh dia itu lagi booming nih, kayak orang-orang banyak pakai gitu kan. Terus apa namanya gue pengen dong coba gitu, gue beli, tapi ternyata pas gue pakai anjir gue bener-bener kayak ini banget, apa langsung break out terus yang kayak gitu, kayak aduh gue gak cocok nih gitu. Dan itu jatuh jadi utuh kan, karena gak gue pakai jadi sayang gitu. Jadi apa namanya, dengan mengetahui terlebih dahulu nih retinol ini sebenarnya kayak gimana gitu, ini bisa jadi bekal gue ntar kalau misalnya gue beli retinol itu apa yang mesti gue lakukan dan apa yang mesti gue hindari juga gitu kan. Nah terus tadi kan efek sampingnya retinol itu kan kayak apa namanya perih, terus sensitif gitu-gitu. Nah itu bisa di ini nggak sih, dikurangin gitu, misalnya selain pakai pelembab mungkin ada yang lainnya nggak? Kalau untuk jadi ini dulu deh ya, apa namanya, efek sampingnya dulu ya. Efek sampingnya itu kalau misalnya awal-awal lo merasa kayak apa namanya ya, kayak ada iritasi ringan, terus kering, agak merah, lo jangan langsung stop jadi nggak cocok nih, enggak. Iya. Itu gue justru merasa kalau misalnya skincare-nya baik-baik aja yang tidak menimbulkan pergolakan di kulit gue malah kurang seret gitu. Ini ngaruh nggak sih sebenarnya ngaruh gitu? nggak gitu. Jadi ya kan soalnya kan untuk mendapatkan kulit yang apa namanya bagus sih, kulit matinya kan harus dikeluarin dulu kan gitu. Nah jadi kalau itu normal gitu, itu normal kalau ringan. Pertanyaan gue adalah itu nunggunya berapa lama tuh? Maksudnya kayak gue tahu bahwa ini memang tahap penyesuaian atau emang ini emang gak cocok aja gitu. Itu beda-beda juga. Beda-beda gitu. juga. Makanya tadi ada orang yang pakai tiap hari nggak apa-apa, itu dua apa namanya dua kali atau 3 kali seminggu itu baru menyesuaikan. Itu ada juga, itu biasanya dilihat sekitar 2-3 minggu. Gitu. 2-3 minggu lo bisa tambah sedikit-sedikit gitu, tambah apa namanya frekuensinya gitu, jadi ditambah harinya, bukan ditambah ininya ya, apa namanya, dosis apa kayak langsung digebyur gitu. Hoi gitu kan, enggak. Karena kalau apa namanya lotion atau yang mengandung retinol ini, dia itu yang penting tuh konsisten, bukan banyaknya. Lo mau banyakin tapi hasilnya ya, nggak ngaruh, tetap aja hasilnya segitu. Yang ada adalah yang meningkat itu adalah efek sampingnya gitu. Nah cuma memang jadi lo perlu waspada kalau misalnya efek sampingnya itu adalah misalnya sampai ada rasa kebakar, terus kemudian merah banget, terus rasanya kayak gatel, terus intens banget lah gitu, itu harus di stop dulu gitu. Jadi apa namanya, biasanya itu orang-orang kayak gitu tetap bisa pakai retinol, cuma dengan yang dosis retinolnya tuh lebih ringan gitu, maksudnya lebih sedikit gitu. Biasanya kalau retinol tuh kalau di skincare tuh dia hitungannya gimana sih? Maksudnya kayak apa persenan atau apa? Iya, persenan. 0,01, 0,25, 0,1 gitu. Jadi makin lama makin meningkat. Biasanya kalau misalnya lo ini kan dijual bebas. Jadi lo nggak perlu resep. Jadi lo bisa lo gunakan, itu biasanya akan diusulkan untuk kalau belum pernah pakai yang paling dosis yang paling ini dulu. Paling apa namanya, paling rendah. Sekitar 3 bulan baru ditingkatkan gitu. Itu berarti ya kayaknya hampir sama kayak ini ya, obat yang buat kulit yang kalau dari dokter tuh kayak isotetrionin gitu-gitu. Itu Isotret. Iya, itu ininya apa turunannya vitamin A juga tuh, gitu. Isotret. Cuma isotret ini kan obat minum ya. Iya, enggak, yang oles kan juga ada kan ya, yang kayak ada yang ya? Ada apa sih kadarnya kayak 0,5 apa 0,1. Mereknya yang depannya V bukan? Iya. Iya, itu retinoin itu. Retinoin. Itu beda. Kalau isotretinoin itu yang di minum. Itu itu harus pengawasan dokter banget tuh, karena itu efek sampingnya banyak ya. Mulutnya kering, langsung mukanya kering, begitu. Mesti kalau misalnya dalam usia reproduksi wanita itu harus pakai alat kontrasepsi gitu, karena dia ngaruh ke janin. Jadi nggak boleh main-main kalau yang itu gitu.
Iya, iya. Emang apa ya kadang-kadang skincare itu kan sebenarnya walaupun kesannya cuma dioles-oles atau apa, tapi itu kadang-kadang atau ada juga yang diminum gitu. Tapi pengaruhnya itu kan ke badan tuh ini banget ya, maksudnya kalau kita nggak hati-hati tuh bisa serem gitu. Iya, apalagi kalau dipakainya terus gitu. Gitu. Nah makanya ini sekalian gue mau gitu berpesan kepada teman-teman sekalian, jangan aneh-aneh lah kalau misalnya soal kulit gitu, mendingan langsung konsul aja ke dokter, bisa lewat chat dokter di SehatQ, itu bisa chat online, bisa video call juga kalau misalnya pengen nunjukin ini loh dok, ini jerawatku nih loh dok. Ini loh, zoom in zoom out. Itu tuh bisa gitu, dan bisa langsung pilih dokter spesialis kulit dan kelamin yang sesuai sama preferensi kalian gitu. Jadi daripada nebak-nebak gitu kan, apalagi kalau kulit kan serem ya, misalnya salah gitu terus misalnya ternyata efek sampingnya misal kulitnya jadi amit-amit ya, misalnya kenapa-napa kan benerinnya itu bakal susah. Jadi udah gitu kelihatan lagi kalau di muka kan. Iya, langsung kalau di muka kelihatan kan kelihatan gitu. Jadi mendingan cari pendapat profesional lah gitu. Selain dengerin ngobok nih gitu. Selain dengerin ngobok langsung aja konsultasi ke dokter gitu. Nah, terus ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin jawabannya bisa beda, tapi menurut lo pribadi nih. Invest ke retinol tuh sebenarnya worth it atau enggak? Menurut gue worth it ya. Dan iya, kenapa? Karena dengan gue nggak suka produk yang klaimnya itu adalah dalam waktu 3 hari Anda akan seperti semulus Jennifer Lopez apa segala macam. Enggak, jadi dia nggak pernah mengeluarkan klaim seperti itu, tapi memang klaim-klaim yang dia bilang gitu ya untuk untuk menghilangkan jerawat, unclog pores gitu, meningkatkan produksi kolagen, sel-selnya segala macam, itu memang iya, cuma memang agak lama dan itu memang harus rutin. Gitu, harus konsisten. Jadi menurut gue sendiri sih retinol itu bisa masuklah ke dalam salah satu yang wajib untuk untuk skincare regimenya gitu lah. Gitu. Oke, jadi misalnya gue mengikuti saran lo nih, gue merasa retinol worth it nih gitu. Terus ntar nih abis ini pulang kantor, gue pulang cuci muka segala macam, terus urutannya gue pakai itu gimana? Jadi misalnya kayak, wah sudah segar, sudah mandi gitu kan. Oke, pertama yang gue lakukan urut-urutannya gimana nih, step by step ya? Berarti buat perawatan kulitnya. Pas masuk rumah, assalamualaikum gitu ya. Mas saya pulang gitu. Oke, udah gitu udah cuci muka ya. Cuci muka seperti biasa. Nah sebenarnya untuk obat cuci mukanya sendiri, kalau gue sendiri gue pakai yang ada AHA atau BHA-nya. Tapi kan kalau misalnya dia tuh di cleanser itu kan lebih rendah ya. Jadi dia cuma dikit-dikit aja gitu, dikit-dikit dikit-dikit aja untuk eksfoliasinya. Setelah cleanser kemudian setelah itu boleh pakai serum. Setelah itu sebenarnya bisa dipersingkat. Itu preferensi orang kan, ada yang panjang, ada yang enggak. Kalau gue sendiri habis cleanser, terus kemudian toner, itu semua ada bahan-bahan ininya, ada bahan eksfoliasi tapi yang ringan-ringan. Setelah itu retinolnya, terus pelembab. Gitu, urutannya kayak gitu. Capek ya, itu sekali lagi itu bisa dibolak-balik gitu, tergantung pengen nambahin apa. Kadang-kadang ada teman gue juga yang pakai serum gitu, serum yang mengandung bahan bahan eksfoliator juga, karena kulitnya udah tahan gitu, jadi mulus lebih cepat gitu. Gitu. Iya. Karena gue juga pakai serum gitu, jadi biasa serum tuh diselipinnya berarti sebelum atau setelah? Sebelum, karena urutannya itu adalah dari yang paling encer ke yang paling kental. Itu gampangnya gitu. Ya. Iya, dari yang paling, jadi jangan lo pakai pelembab terus pakai serum. Itu dia mengecembeng di atas dong. Cannot lah gitu. Cannot lah ya. Jadi pakai yang serum kan mulai dari toner kan paling encer tuh. Serum kan agak kental dikit. Terus lama-lama bisa gel, lotion atau krim. Nah, itu beda-beda tuh. Gel, krim, lotion itu ke konsistensinya. Konsistensinya tuh beda-beda. Jadi mulai dari yang yang paling encer itu gel, di atasnya itu adalah lotion, terus di atasnya lagi yang paling kental tuh krim. Gitu. Jadi krim itu paling terakhir. Oke. Wah, ini sangat-sangat membantu dalam dunia perskincarean gue. Untuk seseorang yang cukup, bukan newbie juga sih, tapi lebih ke ignorant sebenarnya kalau gue. Kayaknya kalau misalnya udah di atas 20-an mau 30-an udah mulai wajib deh. Iya, gitu. Karena itu nanti akan investasi ke ke berikutnya gitu, supaya nanti nggak udah 50-an 60-an kayak shoot banget gitu kan gitu kan. Agak seger dikit lah. Agak biar seger dikit lah. Biar ya kali aja kan bisa kayak umur 60 kelihatan kayak 20 kayak. Ya nggak bisa gitu dong. Itu harus kenceng gitu ya.
Itu udah beda lagi, udah bukan retinol itu mainnya. Bukan itu mah. Ditenggak gitu retinolnya. Oke, ya kayaknya gue rasa kalau secara garis besar retinol ya itulah ya yang bisa kita bahas soal dia ternyata bukan suatu ingredient yang overclaim dan memang beneran dalam tanda kutip beneran sakti lah ya gitu untuk berguna kulit, lah berguna ya. untuk kulit dan bisa dipakai dari mulai usia remaja juga sampai usia dewasa dan dewasa muda, dewasa tua. Dewasa tua. Kalau dewasa apa? Dewasa Tolong ya jangan dibahas. Tengah ya. Oke, yaudah thank you Dokter Dika atas waktunya hari ini tentang retinol dan gue rasa kedepannya nih kayaknya kita butuh ya ngebahas soal bahan-bahan skincare yang lain nih yang kayaknya mungkin banyak orang penasaran, tadi juga disebutkan tadi AHBHA dan yang salah satu skincare yang tadi gue sebut juga gitu, mungkin nanti bisa kita bahas kapan-kapan yang gue bilang ternyata orang-orang tuh pada pakai itu dan klaimnya kayaknya bagus tapi di gue nggak cocok adalah ini apa namanya Centella asiatica. Oh, Centella itu. asiatica ya. Itu gue di gue nggak cocok sama. Daun pegagan. Itu daun pegagan. Itu ada di depan kalau itu ada di mana-mana gitu. Iya. Bisa dibahas lain kali. Bisa dibahas lain kali. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton Ngobrol episode kali ini. Kita ketemu lagi di Ngobrol episode selanjutnya. Bye.